Pagi, siang, sore, dan malam. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 TBB 44 akan menjelaskan dan memperkenalkan ke kalian tentang apa sih itu The Untouchable House. Tapi sebelum mulai, aku mau kenalin anggota-anggota yang ada di kelompok ini. Jadi di kelompok ini yang pertama itu ada Hafiz Fadlin dari Prodi Teknologi Pangan, lalu Gracia Reskueva dari Prodi Teknologi Pangan, M. Fadil Aulia dari Prodi Teknologi Pangan, Yuli Marlina dari Prodi Teknologi Pangan, M. Iqbal Saputra dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Stefani Veronica dari Teknologi Industri Pertanian, Yasen Sianturi dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Noel Francisco dari Rekayasa Kehutanan, dan Hat Rezeki Manulang dari Rekayasa Kehutanan. Jadi karena tema kita adalah biomimikri, kalian tahu nggak sih biomimikri itu apa? Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Arti lain biomimikri adalah suatu pendekatan inovasi pengembangan produk dan teknologi baru, dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang telah lama di alam. Harapan dilakukannya inovasi dari biomimikri ini agar manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Rumah apung yang terdapat di Indonesia masih banyak yang berbahan dasar kayu, karena selalu terendam dan terkena air. Rumah apung pastinya akan mudah lapuk dan hancur. Pelapukan-pelapukan ini nantinya akan mengotori dan mencemari air. Rumah apung juga akan terlihat tak layak pakai atau huni jika kayunya sudah mulai lapuk. Pada tugas biomimikri ini, kami mengambil konsep dan inovasi untuk membuat untouchable house atau rumah yang tak tersentuh, yang terinspirasi dari tanaman teratai. Siapa yang tidak tahu tanaman teratai? Tanaman yang memiliki habitat tempat hidup di rawa dan dapat dijadikan sebagai tanaman hias di kolam. Ini merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu dapat mengapung di air dan daunnya tetap dalam keadaan kering dan tidak basah. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena terdapat zat yang melapisi daun di tumbuhan teratai. Pada lapisan daun teratai terdapat tonjolan-tonjolan berlilin yang dapat menjaga air masuk ke dalam lapisan daun, atau sering dikenal orang dengan istilah zat lilin. Rumah apung sudah menjadi opsi di beberapa negara seperti Belanda contohnya. Karena rumah apung di Indonesia masih sangat sederhana, kami berinovasi untuk membuat rumah yang tidak tersentuh atau berinteraksi dengan air dengan inspirasi memindahkan zat lilin ke kayu-kayu yang terdapat pada rumah apung. Dengan harapan, rumah apung ini akan menjadi lebih awet dan ramah lingkungan. Lalu, ada pula keuntungan dari penggunaan floating structure atau rumah apung, yaitu A. Efisiensi konstruksi karena tidak perlu pembuatan dan pengerjaan desain fondasi. B. Ramah lingkungan karena tidak merusak dan tidak menambah volume benda yang bersifat massive structure. Lalu C. Mudah dan cepat dalam pengerjaan karena proses pengerjaan dengan metode perakitan atau assembling method. D. Tahan terhadap gempa karena secara struktur tidak tertanam di tanah atau tidak berbasis fondasi namun mengapung dan hanya ikat dengan muring. E. Mudah dipindah maupun diperbaiki karena sifatnya yang dapat dirakit atau assembling method. F. Konstruksi apung tidak mengalami proses konsolidasi maupun sentilemen. G. Cocok untuk pembuatan konstruksi yang mengedepankan estetika model atau bentuk dibandingkan metode konvensional. Inilah hasil